Monggo Bu Cucu. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu lagi di Temu Pendidik Minggu yang ke-167 di Ngopi Semalam Ngobrol Pintar Selasa Malam Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang bekerja sama dengan SLCCPGRI, Kominfo dan Dinas Pura Kabupaten Wonosobo. Dan malam hari ini luar biasa, malam yang spesial ya, karena malam hari ini kedatangan narasumber dari Banteang yang Masya Allah Pak Bapak Usman, beliau adalah apa namanya orang tua kami di KGBN eh, sana ya, pusat ya dulu Pak Usman. Selamat malam Pak Usman. Malam Bu Cu. Sehat Bu? Iya, Alhamdulillah Pak Usman, Masya Allah. Terima kasih sekali Pak Usman bersedia hadir di Kota Dingin Wonosobo. Dan insya Allah teman-teman nanti akan semakin banyak Pak Usman. Karena tadi ada terkendala sinyal sedikit, jadi agak terlambat dan mungkin teman-teman masih menunggu. Mohon maaf sekali Pak Usman. Selamat datang sekali lagi. Terima kasih Pak Usman. Dan sudah ditunggu oleh teman-teman Kabupaten Wonosobo. Nanti Pak Usman akan didampingi oleh Ibu Lucy Widyastuti. Selamat malam Ibu Lucy. Selamat malam Bu Cucu, selamat malam Pak Usman. Malam Bu. Sehat Bu? Sehat Pak, Pak Usman sehat Pak? Apa Bu? Sehat, sehat, sehat. Ya baik Bu Pak Usman dan Bu Lucy nanti akan bersama-sama membersamai teman-teman yang ada di Kabupaten Wonosobo dan di kabupaten lain yang bergabung di Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo nanti kurang lebih sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi apabila teman-teman masih membutuhkan jawaban dari Pak Usman nanti waktunya boleh fleksibel Pak Usman. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan sama Bu Lucy dan Pak Usman, silahkan Bu Lucy. Terima kasih Bu Cucu. Selamat malam teman-teman semuanya peserta ngopi semalam pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berkat limpahan kasih, kita masih dapat dipertemukan, kita masih dapat berkumpul untuk dapat belajar bersama, saling sharing dan juga saling menguatkan. Pak Usman, ternyata teman-teman semua dan juga eh, peserta ngopi semalam malam hari ini, ternyata sekarang ini kok banyak sekali ya istilah-istilah baru dalam dunia pendidikan. Seperti halnya ada deep learning, ada juga pembelajaran coding. Bahkan yang baru-baru ini mau segera diluncurkan oleh Kemenak itu ada yang namanya kurikulum berbasis cinta. Demikian ya mungkin dari Bu Cucu, Pak Catur yang dari Kemenak. Dan ternyata jadi guru itu memang kita tidak boleh diam, tidak boleh statis, tapi ternyata kita memang harus terus belajar karena belajar itu tidak mengenal batasan umur, nggih Pak, nggih. Eh, Ternyata kita jadi guru itu menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang, kita harus selalu adaptif dan harus selalu inovatif. Kadang juga kalau misalnya kita ketemu dengan peraturan-peraturan yang berbeda, berubah-ubah itu tentunya aturannya juga apa harus kita segera adaptasikan, segera kita menyesuaikan diri. Nah, siapa sih di sini yang mungkin banyak ya di antara kita semua di sini yang sering kaget dengan adanya aturan-aturan baru, yang sering berubah-ubah, mau apa ya, mau kaget, mau apa, tapi nyatanya memang begini ini. Sebagai guru kita dihadapkan dengan hal-hal yang baru yang harus kita sikapi dan tidak bisa kita diamkan saja. Kita sebagai guru memang harus selalu adaptif dan selalu inspiratif. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita semua peserta ngopi semalam yaitu Bapak Usman Jaber Mapisona dari KGBN Banteng, nggih Pak nggih. Ya, mungkin eh, teman-teman yang ada dan hadir pada kesempatan malam hari ini, kadang mungkin seperti saya sendiri, Pak, mungkin saya baru baru tahu itu ada Kabupaten Bantaeng. Tadi sempat saya googling itu, Pak,
Ternyata Kabupaten Bantaeng itu dari Makassar, Sulawesi Selatan ya Pak Usman. Nah, ini jauh-jauh dari Makassar, Pak Usman akan bersama-sama belajar dengan kita supaya akan memberikan tips dan trik supaya kita itu selalu adaptif, tidak kagetan, dan menjadi guru yang penuh inspirasi. Selamat malam Pak Usman, saya ucapkan dan izinkan saya, Lucia Widyastuti, pada kesempatan kali ini memandu jalannya diskusi kita hingga acara selesai. Monggo Pak Usman bisa mungkin nanti supaya acara berjalan dengan lancar, nanti Pak Usman bisa menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit ya Pak Catur ya. Cukup atau mungkin nanti bisa fleksibel gitu Pak, setelah nanti Pak Usman selesai menyampaikan materinya, mungkin nanti dari teman-teman ada pertanyaan atau apa bisa diberikan waktu untuk bertanya, untuk saling sharing dan diskusi setelah materi selesai disampaikan. Monggo kelihatannya nih dari teman-teman peserta ngopi semalam sudah tidak sabar Pak ini menerima makan bergizi gratis pada malam hari ini. Kami persilahkan Pak Usman untuk berkenalan dan berbagi kepada kami semua. Silakan Pak Usman. Eh, Oke, teman-teman sekalian, selamat malam semuanya. Pak Catur, Bu Lucy, Bu Juju, dan teman-teman yang lain, gitu ya. Ya mungkin 2-3 tahun yang lalu ya, mungkin kita sering ketemu. Eh, Akhirnya minggu lalu itu Pak Catur ngajak ngajak kembali diskusi ya. Jadi saya pikir itu juga bagian dari penapian ya. Saya ingin menafikan disclaimer lah teman-teman bahwa saya ke Wonosobo itu bukan bukan sebagai hero gitu ya, bukan sebagai sumber segalanya, kan. uh, Malah sih sebenarnya sekarang Pak Catur saya agak kikuk ya disebut narasumber gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya pembatasan ya, bahwa untuk ilmu-ilmu tertentu itu kemudian dibatasi hanya orang-orang yang bersertifikasi gitu. Uh, Jadinya saya jadi makin itu ya, makin kikuk ketemu dengan teman-teman karena sepahaman saya tidak punya lisensi apa-apa gitu ya dari lembaga apa yang memberikan sertifikasi untuk bicara. Ya termasuk tentang guru inspirasi gitu ya, menginspirasi, beradaptasi. Misalnya kalau kita bicara tentang konsep adaptasi, saya tidak punya lisensinya seorang Vygotsky, saya nggak punya lisensi seorang Piaget yang katakanlah misalnya kalau kita merujuk kepada teori-teori konstruktivisme itu teman-teman ya. Tapi menurut saya hal yang paling utama adalah um, um, sebenarnya tidak 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 red lagi ya teman-teman membatasi seseorang untuk bicara sesuatu yang dia pelajari. Karena justru ketika itu didiskusikan, mengalami dialektika, maka kan muncul muncul dinamika teman-teman ya. Akan muncul ide baru, akan muncul temuan-temuan baru, akan muncul topik baru, akan muncul tema-tema baru yang kemungkinan itu belum muncul pada saat dari teori besarnya. Dari grounded teorinya itu nggak muncul. Tapi ketika dia diperhadapkan pada situasi teman-teman di ekosistem masing-masing, di Wonosobo, di Bantaeng, di Jeneponto, di kabupaten kota apapun, itu kan pasti mengalami deviasi ya, mengalami pembiasan teman-teman. Karena saya meyakininya bahwa ilmu A besar itu kemudian sampai ke bawah, itu nggak murni lagi jadi A. Saya pikir itu hukum hukum yang mesti kita terima dengan sebaik-baiknya ya, teman-teman. Saya ingin memulai dari itu, bahwa kalau teman-teman berharap bahwa malam hari ini saya bisa menginspirasi, saya mungkin mau maaf gitu ya, saya malah sebenarnya yang bisa menginspirasi itu kan Pak Catur gitu ya. Lebih lebih tepatnya Pak Catur, saya sih apalah gitu teman-teman. Tapi kalau diajak diskusi, ya saya suka. Ya, jadi
saya mau maaf, saya tidak punya materi slide gitu ya yang bisa memotivasi. Malam ini saya bawa materi, besok teman-teman jam 6.15 sudah di sekolah gitu. Saking termotivasinya untuk bareng sama anak-anak gitu ya. Dan itu kan kadang-kadang juga jadi racun ya, teman-teman. Eh, motivasi ekstrinsik itu, seminar-seminar motivasi itu kan juga kadang-kadang jadi racun gitu bagi kita. Tuh. Setelah seminar, selama seminar semangat, tapi pasca seminar itu mulai mikir kita mulai dari mana ya. Itu kan kadang-kadang itu. Kenapa? Karena yang diajari itu bukan alat untuk berpikir. Itu mungkin teman. Jadi eh, saya mohon maaf, saya tidak menyiapkan slide pada teman-teman, gitu. Tapi saya hanya mencoba untuk bercerita tentang beberapa pengalaman-pengalaman waktu masih megang kelas, pengalaman-pengalaman waktu melakukan pengamatan gitu ya di dalam kelas yang erat kaitannya dengan konsep adaptasi itu, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, saya masih memegang teguh prinsip uh, guru belajar sampai akhir itu. Bahwa kita ini sebenarnya kan memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang ya teman-teman. Dan itu kita akan kehilangan potensi itu kalau mulai merasa hero, mulai merasa sebagai narasumber nasional gitu. Sehingga ketika dipanggil diajak main ke kelompok-kelompok kecil itu ya, jadi uh, mulai merasa nggak level, mulai merasa turun kelas dan seterusnya dan ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Saya kecenderungan kastanisasi narasumber itu sekarang mulai dimunculkan lagi ya, gitu. Memilih orang-orang tertentu jadi narasumber, kemudian tiba-tiba muncul gitu memberikan surprise dan seterusnya. Nah, sehingga saya sangat berharap saya dibantu teman-teman. Bantuan yang saya harapkan adalah tolong dong saya dikasih pertanyaan-pertanyaan yang erat kaitannya dengan topik kita malam hari ini. Jadi sambil saya cerita lah misalnya, itu teman-teman juga nggak apa-apa ya. Itu bisa ngetik apa di kolom percakapannya gitu ya. Di kolom ya di chatting gitu ya. Ditulis saja teman-teman mau apa sih. Kalau saya tahu jawabannya saya jawab, kalau nggak tahu saya catat-catat, kemudian kita cari sama-sama. Itu kan prinsip menjadi guru belajar itu kan seperti itu ya, Bapak Ibu teman-teman. Nah, um, adaptasi gitu ya. Adaptasi itu kan sebenarnya bukan hal yang baru ya, teman-teman. Mulai dari proses biologis awalnya, kemudian masuk memengaruhi konsep-konsep pembelajaran gitu, memengaruhi JNPAC, memengaruhi Vygotsky akhirnya, kemudian melahirkan teori konstruktivisme. Katakanlah kalau JNPAC bicara tentang adaptasi itu proses asimilasi dan proses akomodasi. Nah, saya ingin mengaitkan dengan apa yang disampaikan Bu pengantar di Bulusu tadi. Bahwa banyaknya peristilahan-peristilahan itu, konsep-konsep baru yang kemudian muncul itu kan kadang-kadang membuat kita kebingungan. Kita sudah setengah perjalanan untuk sampai di titik tujuan itu tiba-tiba potong gitu. Ada lagi hal baru, ada lagi konsep baru yang membuat kita mesti belok kanan atau mungkin sein kiri. Gitu ya. Asal jangan sein kiri, belok kanan. Jadi kalau memang mengharuskan kita harus belok kiri, ya nggak apa-apa, teman-teman. Kenapa? Karena saya memahaminya, teman-teman di KGBN itu kan prinsipnya itu tadi, ya guru belajar sampai akhir. Jadi apapun, katakanlah misalnya konsep-konsep yang disampaikan oleh kementerian, ya mesti kita adaptasikan, gitu ya, Bapak Ibu teman-teman. Uh, karena yang menjadi kunci utama itu guru loh. Jadi apapun konsep dari atas,
tapi kemudian gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengakomodasi itu, eh, atau paling tidak mengasimilasi lah gitu ya, mengambil, kan begini, pengetahuan baru itu muncul teman-teman, itu kan ketika kita memahami tentang diksau misalnya, kemudian kita ketemu dengan konsep kolaborasi. Maka apa yang saya pahami tentang pembelajaran atau pendekatan jigsaw misalnya, ketemu dengan kolaborasi, maka itu akan menghasilkan pendekatan baru. Kan begitu ya, teman-teman. Yang saya lakukan itu begitu. Dan juga yang dilakukan oleh teman-teman juga begitu. Makanya, Bapak Ibu teman-teman, di KGBN itu kan saya memahaminya sampai sekarang, itu tidak ada praktik yang sama. Kenapa? Karena yang menjadi eh, sekutu kita itu kan selalu murid-murid yang berbeda. Setiap tahun kita berhadapan dengan objek yang berbeda. Setiap tahun, sorry, bukan objek. Berhadapan dengan murid yang berbeda. Setiap bulan kita berhadapan dengan murid-murid dari status apa, dari kelas apa, dengan kondisi kesehatan seprima apa, dan seterusnya. Artinya, setiap waktu itu kita berhadapan dengan perbedaan-perbedaan, dengan keunikan-keunikan, teman-teman. Jadi sebenarnya kemampuan kita untuk beradaptasi itu bukan hanya karena adanya konsep baru kementerian. Harusnya bukan gara-gara itu. Tapi yang harus menjadi landasan utama atau alasan utama kita beradaptasi itu karena murid. Kita memiliki 10 murid di kelas. Pada kelas rendah misalnya, 5 orang itu sudah bisa membaca cepat, tapi 5 orang itu masih terseok-seok, masih bisa mengeja. Apakah cara kita memperlakukan anak ini mesti sama atau tidak? Jawabannya saya meyakini teman-teman itu pasti tidak, pendekatannya pasti berbeda. Pasti berbeda. Karena itu yang kita pahami, bahwa tidak ada anak-anak yang sama, tidak ada murid yang sama, semua anak memiliki kecepatan yang berbeda-beda satu sama lain. Sehingga mengharuskan kita para guru lah yang kemudian merancang pendekatan-pendekatan yang cocok. Saya pernah di zaman bahula lah, Bapak Ibu teman-teman, itu miris sih. Saya berulang kali mengulang-ulang itu, dan itu sekaligus menjadi luka bagi saya sampai sekarang. Saya kemana-mana itu selalu saya cerita, karena saya nggak mau pengalaman-pengalaman buruk yang pernah saya alami itu juga dialami oleh rekan-rekan yang lain, utamanya di Bantainya. Saya keliling-keliling ke teman-teman sekolah, saya selalu cerita itu, bahwa di zaman dulu lah, di zaman jahiliyah lah, itu saya pernah jadi, uh, itu kan saya ngajar di SMA ya teman-teman, pernah berhadapan dengan situasi semacam konsensus ya, bukan cuma di satuan pendidikan saya, bukan cuma di sekolah saya, tapi hampir di satu kabupaten gitu, bukan cuma satu kabupaten, satu provinsi juga meyakini itu, melakukan hal yang sama. Apa itu teman-teman? Kalau ada dari katakanlah dari 11 mata pelajaran, 12, ketika ada murid yang tidak berhasil menyelesaikan 3 mata pelajaran, tidak memasukkan nilai atau tidak tuntas nilainya, maka konsensus selama itu berlaku adalah dia mesti tinggal kelas. Ya nggak teman-teman? Siapa yang pernah mengalami fase ini? Bisa diketik deh di kolom chat teman-teman. Pernah nggak mengalami itu? Atau pernah nggak menjadi bagian dari ekosistem seperti itu? Nah, teman-teman, saya itu berhadapan dengan situasi itu. Jadi ada beberapa, ya ada sekitar 5 sampai 6 lah. Itu murid saya harus pindah. Dan itu kemudian diberikan uh, uh, palu gadanya itu kemudian diberikan ke saya. Tolong Pak Usman yang menyampaikan ke orang tua bahwa anaknya itu tidak kita naikkan ke kelas berikutnya karena ada
3 sampai 4 itu mata pelajaran yang tidak selesai. Kita sudah berikan perlakuan ini dan ternyata tidak ada perubahan. Maka saya sampaikanlah itu kepada murid-murid saya. Di belakang hari itu teman-teman, itu saya baru nyadar. Jangan-jangan apa yang saya lakukan ini itu keliru. Dan ternyata benar. Saya keliru. Saya kemudian uh, membuka gitu catatan-catatan anekdotal rekornya anak-anak saya yang tinggal kelas itu, konsultasi dengan wali-walinya, dengan wali kelasnya, konsultasi juga koordinasi dengan beberapa bahkan melakukan kunjungan rumah. Dan apa yang saya dapatkan? Lagi-lagi itu masih sangat membekas di saya. Murid saya perempuan. Ibunya itu menderita skizofrenia, halusinasi. Halusinasinya pun itu sudah sangat parah. Karena dia sudah mendengar suara-suara yang aneh-aneh yang membuat ibunya itu harus selalu berlari keluar dari rumahnya. Maka si anak saya ini, murid saya itu perempuan itu kemudian mengikhlaskan dirinya untuk menjaga ibunya, memandikan, menyiapkan makanan setiap hari Jumat itu kemudian ke puskesmas untuk ngurus obat untuk ibunya, obat penenang untuk ibunya, karena Apa? ditinggalkan oleh suami. Coba. Skono. Tidak ada lagi keluarga-keluarga yang kemudian mau dekat dengan mereka. Akhirnya si murid saya yang perempuan itu mengikhlaskan. Tidak naik kelas. Gitu. Dan sekolah nggak tahu. Adil nggak bagi anak-anak ini? Enggak, teman-teman. Enggak adil sama sekali. Saya lalu di belakang hari itu kemudian eh, tahun berikutnya saya nggak mau lagi. Saya malah menentang keras itu. Apapun saya lawan. Kalau kaitannya dengan murid. Kecuali kalau hak-hak murid itu sudah kita berikan. Contoh misalnya yang murid saya yang perempuan ini. Bukankah tujuan sekolah untuk itu ya? Itu kan nggak ada yang mikir. Ini kan kita ini menyekolahkan anak-anak itu dalam rangka apa? Salah satunya adalah menjadi pribadi yang aware, yang peduli dengan orang tuanya. Akhlaknya terjaga. Di sekolah yang dinilai itu isi kepala gitu. Hanya itu isi pikiran, isi bukan bukan cuma isi kepala sih sebenarnya, lebih lebih dangkal lagi gitu. Isi hafalan. Seberapa banyak hafalan yang bisa dijawab oleh murid-murid kita. Coba kebayang nggak itu teman-teman? Nah, berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu, maka kan yang dibutuhkan itu kan sebenarnya adaptasi. Benar nggak bahwa kita sudah melakukan, ya kalau teman-teman di KGBN ada Bu Mina, ada Pak Catur, yang lain, Bu Juju itu kan tidak asing dengan konsep-konsep diferensiasi itu, konsep ada, pokoknya sabang hari lah gitu. Lalu kenapa kita tidak jalankan itu? Itu konsep lama yang sampai sekarang guru-guru juga masih kebingungan gitu. Gimana memulainya? Masih mengajar dengan cara-cara waktu dia diajar. Kebayang nggak teman-teman? Ada orang yang mengajar masuk ke kelas, kemudian mengajar hampir sama ketika dia menerapkan perlakuan yang dia dapatkan dari guru SD, guru SMP. Percayalah teman-teman, kalau kita berlagak seperti itu, maka uh, kita tidak akan sampai pada level purpose, pada level makna, pada level merasa punya makna, merasa punya kontribusi terhadap murid-murid kita. Akhirnya saya kemudian di rapat Dewan Guru lah mengatakan bahwa kita berdosa loh kita semua memperlakukan anak-anak kita dengan tidak adil. Belum yang lain. Ada anak-anak yang ibunya kawin lari di kampung itu. Kebayang nggak? Kita berharap hasil yang sama, hasil yang maksimal dari anak-anak yang keluarganya rusak. Kita justru menghakimi, mengadili duluan anak-anak yang sebenarnya
masalahnya jauh lebih berat dibandingkan dengan masalah-masalah sekolah. Kita ini di sekolah kan hanya mau cuci tangan. Sehingga dari beberapa persoalan-persoalan itu semua, akumulasi lah dari semua itu, Bapak Ibu, teman-teman, fungsi adaptasi itu jadi penting. Gitu. Mengadaptasi cara baru, perlakuan yang baru, berubah dari sekedar tuntas, kemudian menjadi kompeten. Ya nggak apa-apa, saya mungkin pernah berulang kali pernah cerita ya. Saya tuh anak petani, bapak saya petani di kampung. Ibu saya juga petani. Ibu saya itu petani, pedagang, peternak, semua deh gitu ya. Ini namanya orang kampung kan. Semua dijabani lah. Ya sebulan yang lalu ibu saya meninggal. Dan itu saya terpukul sekali ya teman-teman. Akhirnya berjanji untuk menulis 30 catatan tentang ibu saya. Dan per hari ini adalah catatan yang ke-24. Itu setiap hari saya posting di Instagram. Jadi saya mau maaf Pak Catur ya, Pak Catur itu, aduh saya nggak mau, saya 30 hari berturut-turut ini nggak mau terputus di feed-nya khusus catatan tentang ibu saya. Tapi tentang kegiatan kita ini saya angkat di story kok teman-teman. Walaupun follower saya nggak seberapa ya, tapi kan paling tidak saya memenuhi janji pada ibu saya. Nah, ada guru saya di pegunungan, dia kemudian bilang gini, Pak, di sini, di daerah sini, saya nggak, Wonosobo itu di ketinggian Pak Catur ya? Di ketinggian, berarti daerah dingin gitu ya. Berarti waktu di Bantaeng juga ada begitu, di daerah pegunungan, daerah ketinggian. Musim libur itu, selain liburan semester, libur Idul Fitri, ada lagi namanya libur musim tanam, musim panen. Saya kurang tahu di Wonosobo ada nggak? Gitu, libur musim panen, libur musim musim tanam. Belum Nggak, ada, Pak. Harusnya ada. musim durian, Pak. Jadi semua teman-teman ini ngeluhnya begini. Pak, kita susah di sini, Pak. Karena di bulan-bulan tertentu, katakanlah sekarang ini uh, uh, sudah sebulan lewat musim tanam. Tanpa ada izin atau tanpa kita izinkan, itu orang tua setiap mau musim tanam itu justru datang mengambil anaknya di sekolah untuk keluar di sawah, untuk ke kebun. Yang petani cengkeh setiap mau petik cengkeh di musim-musim cengkeh itu kemudian datang ke sekolah memanggil anaknya untuk membantu di kebun. Atau anaknya yang memang sudah minta izin lebih duluan, Pak, saya mulai minggu depan sampai 2 minggu berikutnya, seminggu berikutnya saya tidak hadir di sekolah. Ditanya kenapa? Ayah saya meminta saya untuk membantunya di kebun. Teman-teman, kalau kita bicara tentang konsep adaptasi, menyesuaikan, apa yang kira-kira teman, kenapa nggak justru masukkan libur musim tanam atau musim panen, musim tanam, itu bagian dari kurikulum Anda, bagian dari struktur kurikulum Anda di sekolah. Dia masuk di penjadwalan bahwa pada bulan Juni, minggu pertama, minggu kedua, itu akan ada kegiatan apa. Itu jauh lebih efektif, teman-teman, dibandingkan kita tidak tahu apa-apa tentang anak-anak kita di bulan Juni pada minggu pertama sampai minggu kedua. Percaya deh, itu jauh lebih efektif. Daripada kita datang ke sekolah tidak menemukan murid, kenapa justru tidak bikin semacam proyek-proyek sederhana sepekan bersama ibu. Jadi tidak libur, masih namanya tetap hari sekolah. Cuma nama programnya itu anak-anak nggak perlu datang ke sekolah, tapi sekolah merancang bahwa anak-anak tidak perlu datang belajar ke sekolah. Tuh.
pada minggu-minggu ini, silahkan dia menemani bapaknya, silahkan dia menemani ibunya, tapi anak itu, murid-murid kita, itu dibekali dengan ya jurnal sederhana lah. Kalau bapaknya petani, maka mungkin pertanyaannya untuk mapel itu adalah, misalnya ya, kalau dia matematika, mungkin menghitung luas lahan, mungkin menghitung apa ya, yang dia pakai itu apakah sesuai atau tidak. Atau pada pelajaran agamanya adalah ketika anak-anak itu membantu ayahnya di kebun, cengkeh apa dan seterusnya, maka mungkin anak-anak dibekali dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan pohon. Atau anak-anak mungkin disuruh mencari itu ayat-ayat suci dalam sesuai dengan keyakinan anak-anak kita masing-masing. Yang bicara tentang pohon, tentang lingkungan, tentang apa. Nah, konsep adaptasi itu begitu, Bapak Ibu teman-teman. Jadi konsep adaptasi yang kalau kita bicara katakanlah merujuk kepada seorang Yimpiase itu kan adaptasi dibentuk oleh dua hal. Pertama adalah asimilasi, kemudian yang kedua adalah akomodasi. Asimilasi itu adalah ketika misalnya ada kita sudah punya pengetahuan baru, pengetahuan lama, ya. Kemudian tiba-tiba ada pengetahuan baru yang masuk, maka itu akan membentuk pengetahuan yang baru. Gitu. Anak-anak itu mesti mengalami disequilibrium gitu. Ada situasi di mana pengetahuannya itu ditabrakkan gitu dengan pengetahuan yang baru. Guru-guru juga begitu. Itu kan konsep adaptasinya begitu. Bahwa apa yang kita pelajari di kampus, bahwa pengalaman-pengalaman kita bertahun-tahun katakanlah di level apa gitu, itu kemudian ketemu dengan situasi anak-anak yang kerja, anak-anak yang kemudian harus menemani orang tuanya, itu kan membuat kita untuk membentuk konsep baru. Oh, bahwa jangan-jangan konsep belajar yang cocok untuk anak-anak saya adalah konsep ini, misalnya. Atau jangan-jangan, waduh, pelajaran agama itu sepertinya saya tidak perlu anak-anak mencatat ayat-ayat ya. Terus ngomong ngapain? Sepertinya anak-anak itu butuh diajak jalan-jalan. Akhirnya anak-anak kita bawa jalan-jalan. Kemudian kita ketemu dengan pohon. Ketemu pohon, maka kita menjelaskan tentang pohon itu dikaitkan anak-anak mencari tahu juga pesan-pesan agama apa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing yang ada kaitannya dengan pohon. Misalnya konsep-konsep yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Anak-anak melakukan pengamatan di tempat tinggal mereka. Kerusakan lingkungan yang terjadi itu apa saja? Teman-teman, kira-kira mana yang jauh lebih berdampak cara-cara adaptasi baru ini dibandingkan dengan cara-cara lama? Cara-cara lama itu kadang ya enak ya. Masuk kelas, berikan catatan, tapi bagi saya itu justru jadi pembunuh nomor satu loh. Halo, Halo Pak, masih terdengar Pak? belum sih suara saya belum sudah kedengaran Ya ya? masih Sudah. Pak, masih terdengar. Terdengar, Pak. Oke, masih terdengar ya. Saya yang terlempar sepertinya ya. Oke. Saya tunggu, saya ganti jaringan. Oke. Nah, contoh adaptasi yang lain ya, teman-teman. Atau kasih saya kasus deh, teman-teman. Sesuai dengan teman-teman ngajar apa gitu. Bisa
supaya saya bisa ada pemantik gitu ya, memberikan contoh-contoh. Mana yang IPS coba. Sekarang kaitannya dengan deep learning. Ya, coba kita uh, kaitkan dengan deep learning. Walaupun sekarang orang pasti dilarang bicara banyak tentang deep learning, takut mencemari kemurnian gitu konsep deep learning kementerian gitu ya. Jadi sudah ada pembuat modulnya di media sosial itu yang melarang orang bicara sembarangan tentang deep learning. Itu sesuatu yang sangat murni gitu ya. Jadi takutnya saya juga dianggap sebagai narasumber abal-abal tentang deep learning. Kita coba teman-teman, mana yang lebih efektif. Misalnya kalau guru agama Islam ya, anak-anak itu hanya mencatat surah apa tentang perintah untuk menyentuh anak yatim. Al-Maun itu Al-Maun ya. Kenapa saya cerita Al-Maun? Karena Al-Maun itu ada di naskah akademiknya di learning. Itu kemudian disebut kopi teologi Al-Maun. Ya. Nah di teologi Al-Maun itu kan diceritakan tentang di mana Yai Dahlan memberikan pengajaran, pembelajaran kepada santri-santrinya pada saat itu, pada murid-muridnya. Saya nggak perlu cerita tentang teologi Al-Maun ya teman-teman, itu bisa dicari lah. Intinya teman-teman, Yai Ahmad Dahlan itu menginginkan bahwa Al-Maun itu bukan sekedar hafalan semata, tapi Al-Maun itu melahirkan aksi, melahirkan aktivitas, melahirkan kegiatan, melahirkan kebijaksanaan, gitu ya. Melahirkan eh, kebaikan bagi orang lain, melahirkan dampak bagi orang lain. Tuh. Maka dikasihlah contoh-contoh yang katakanlah misalnya menarik gitu ya. Kita kemudian ternyata Muhammadiyah secara organisasi berhasil mendirikan PKU gitu. Kesejahteraan umat, membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, membangun banyak sekali amal usaha. Nah, pendidikan versi deep learning itu kan juga menginginkan itu, bahwa anak-anak belajar itu bukan hanya menghasilkan hafalan semata, bukan hanya menghasilkan uh, informasi gitu ya, mencatat informasi, tapi yang dia lahirkan adalah aksi sosial di lingkungan dari mana dia berasal. Artinya apa? Kita berharap bahwa anak-anak itu punya kontribusi. Tapi gimana caranya anak-anak itu bisa memiliki kontribusi terhadap lingkungannya, sementara surah Al-Maun itu gurunya hanya datang masuk ke kelas memberikan catatan tentang surah Al-Maun. Nah sekarang kalau kita mau alihkan ke konteks lain, apa yang berbeda andaikan anak-anak belajar tentang surah Al-Maun itu, tapi dia kemudian diajak keluar berkeliling kampung, berkeliling RT, RW, kemudian mereka melakukan pengamatan, observasi, wawancara berapa jumlah anak yatim yang ada di dusun A, di dusun B, di RW 1, di RW 2 misalnya. Itu. Kan gimana melahirkan empati gitu ya. Gimana anak-anak bisa merasakan derita anak yatim kalau mereka nggak tahu bahwa si A itu anak yatim. Si B itu bapaknya meninggal sewaktu dia masih kecil. Ibunya hanya dagang. Sehingga anak-anak jadi ngerti berhadapan dengan anak-anak yatim itu kita nggak boleh galak. Maka paling tidak ada diskusi bahwa jangan sekali-kali melakukan perundungan terhadap anak yatim karena itu dilarang oleh agama. Teman-teman. Jadi ada empati sosial yang bisa muncul di sana, ada aksi. Gitu. Dikaitkan dengan mata pelajaran lain, bahasa Indonesia misalnya. Kalau kita ingin
anak-anak melakukan observasi gitu. Bahasa Indonesia itu kan observasi, melakukan pengamatan, kemudian mencatat gitu. Anak-anak mencatat apa yang mereka alami selama melakukan pengamatan. Pada mata pelajaran lain itu kemudian masuk tentang jumlah, tentang rata-rata anak yatim yang ada di RW 2 RT 1 misalnya. Tentang rata-rata atau modus anak-anak di kompleks perumahannya misalnya berapa yang yatim. Berapa paling pada kompleks apa yang paling banyak anak yatim jatuhnya. Kemudian yang terakhir adalah mengajak mereka kembali masuk ke dalam kelas, kemudian membuat rencana aksi nyata, rencana tindakan untuk bisa berkontribusi terhadap hasil pengamatan. Bukan cuma tentang agama, yang lain juga saya pikir juga bisa dilakukan seperti itu. Misalnya temu pendidik Nusantara ini kan temanya menarik ya. Pendidikan iklim, iklim pendidikan. Misalnya kalau kita kaitkan dengan pendidikan iklim, gimana anak-anak itu punya kontribusi terhadap perbaikan iklim. Maka yang bisa dilakukan adalah anak-anak kan pasti mesti memahami kerusakan-kerusakan apa saja yang terjadi di lingkungan mereka. Kalau anak-anak yang tinggal di pegunungan, maka kalau saya memang mendorong teman-teman guru itu, yuk ajak anak-anak untuk menghitung luas hutan yang masih ada gitu. Mengajak mereka mencari referensi-referensi lain. Dulunya, katakanlah misalnya di daerah Uluwere, di Kecamatan Mulu, di ketinggian itu dulunya luas lahan hutan itu berapa? Maka ajaklah mereka kemudian jalan-jalan ke dinas kehutanan dan seterusnya, teman-teman. Pada akhirnya anak-anak akan melahirkan aksi apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kawasan hutan yang seluasnya begini. Mengembalikan 100% nggak mungkin. Tapi paling tidak bagaimana bisa menjaga pohon-pohon yang masih ada. Berarti bisa kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan dinas kehutanan, kolaborasi dengan dinas pertanian, kolaborasi dengan pihak macam-macam teman-teman. Pemadam kebakaran, dan banyak pihak-pihak lain. Nah, berpikir tentang di luar hal-hal yang biasanya inilah yang kemudian saya teman-teman sebut sebagai fungsi adaptasi kita sebagai guru. Jadi mengadaptasi. Jadi apapun konsepnya dari kementerian mau konsep A sampai Z, teman-teman. Tapi kalau kita paham hakikinya bahwa adaptasi itu adalah berani untuk berubah, berani untuk mengasimilasi, berani untuk mengakomodasi, ya selesai. Atau misalnya memberikan pilihan tantangan, itu kan kalau adaptasi kan semakin menantang tantangan yang diberikan kepada murid, maka akan memengaruhi keseimbangan dirinya. Sama dengan kita para guru, gitu ya. Semakin kementerian itu men-challenge kita, memberikan tantangan, maka semakin akan memaksa keseimbangan kita. Semakin tidak seimbang kita, teman-teman, maka akan semakin adaptif. Apa contohnya? Kita pernah melewati masa COVID ya. Itu kan sebuah tantangan yang luar biasa, Bapak Ibu teman-teman. Tapi apakah kita bisa beradaptasi? Ya bisa. Buktinya kita bisa melewati pembelajaran berbasis COVID itu, teman-teman. Jadi menurut saya kemampuan adaptasi itu bukan sesuatu yang baru sih sebenarnya, tapi itu adalah bagian dari pedagogi. Jadi kalau kita baca-bacalah teman-teman yang kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, itu adaptasi itu punya peran yang cukup penting. Banyaklah contoh-contoh lain teman-teman yang mengharuskan kita ini para guru untuk bisa terus beradaptasi, bisa terus berada di samping murid kita. Saya masih ingat Bapak Ibu teman-teman, sebelum saya serahkan ke Bu Lucy, mungkin ini akan jadi
pemantik pertama kita ya, sebelum mungkin kalau ada tanya jawab dan seterusnya. Teman-teman, saya tuh punya murid kembar. Gitu. Murid kembar perempuan. Nggak disuka di sekolah. Jangankan teman-temannya, guru pun nggak suka. Akhirnya dia sampaikan ke saya, tolong deh Pak, masih di kelas ini, di sana ada murid baru kembar, itu menjengkelkan sekali. Kalau ditanya apa gitu, pokoknya uh, jawabannya pendek-pendek, kutus-kutus. Dari mana nak? Dari kantin. Kenapa terlambat? Ya bapak saya yang terlambat, ya bukan saya. Gitu. Pokoknya menjengkelkan, jawabannya menjengkelkan. Gitu. Akhirnya teman-teman, saya kemudian masuk ke kelasnya si kembar itu. Saya nggak tahu apa yang mengilhami, tiba-tiba saya memulai dialog di kelas itu dengan sastra. Saya mulai dengan pertanyaan, siapa yang senang baca novel? Siapa yang senang baca, siapa yang tahu puisi itu apa, mendengar puisi itu apa? Nah, kita kan guru kan tahu kan, teman-teman. Kalau kita guru kelas, maka kita tahu bagaimana wajah murid-murid kita. Kalau kita guru mapel sering ada di kelas, maka kita tahu ekspresi murid-murid kita. Ya tahu dong, saya bagaimana mengartikulasi pandangan tatapannya si kembar ini ke saya. Ketika saya bicara tentang novel, ketika saya bicara tentang puisi, ketika saya bicara tentang Aan Mansur, Eka Kurniawan, Putu Ea gitu, Putu pas Putut lah gitu ya, Yusi Afiato Prianom, gitu. Maka yang terjadi teman-teman itu matanya si kembar itu berbinar ke saya. Akhirnya saya paham satu hal, bahwa saya bisa masuk ke si kembar ini lewat novel, lewat sastra. Pasca di kelas besar itu, saya ajaklah masuk ke kelas di ruangan saya. Ngobrol banyak. Dan apa yang terjadi teman-teman? Saya justru tercengang karena justru mendengarkan penjelasan tentang The Old Man and the Sea, ya, Ernest Hemingway. Itu dari mana? Dari murid saya si kembar itu yang menjelaskan saya tentang karya-karya Fitzgerald, uh, Haruki Murakami. Itu justru dari anak si kembar saya ke saya. Itu kayak saya kayak buk gitu. Ini wah ini gila loh. Anak SMA baru masuk itu sudah baca novel-novel luar yang saya hanya pernah mendengar di pembahasan di diskusi biasa. Itu. Bahwa dia sudah pernah baca ini Pak. Oh Bapak suka itu. Oh, bayangkan itu saya tanpa tanya dia jelaskan gitu gini gini gini. Ya Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kemudian justru menjadikan si kembar ini sebagai duta baca di sekolah. Saya ajaklah ketemu langsung. Aan Mansur itu dia kan penulis puisi Tidak Ada Nunjuk Hari Ini ya, yang menjadi puisi utama di film Ada Apa Dengan Cinta 2. Itu di Makassar. Dia orang Makassar, dia tinggal di Makassar, punya perpustakaan kata kerja namanya di Makassar. Saya bawa si kembar dan teman-temannya datang berkunjung ke sana. Ketemu dengan Aan, minyak bukunya Aan, sastrawan ini kemudian sampaikan, silahkan ambil buku yang kau suka, kembalikan kapan saja kau ada waktu. Bayang nggak teman-teman? Akhirnya apa? Yang terjadi adalah si anak ini justru sampai di sekolah itu nggak menjengkelkan, karena dia disibukkan dengan itu, dengan aktivitas. Saya bersama dengan si kembar itu menginisiasi kegiatan apa ekskul gitu ya, ekskul Patinggaluang. Ekskul Patinggaluang itu adalah lembaga ekstrakurikuler yang fokus untuk literasi, untuk baca puisi, atau baca apa saja. Itu setiap minggu ada kegiatan membaca bersama. Untuk SMA saja, saya kadang-kadang masih wajibkan untuk read aloud, untuk membaca nyaring, gitu ya teman-teman. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang ternyata. Artinya apa, Bapak Ibu teman-teman? Kita ini guru itu bisa sangat menginspirasi sepanjang mau paham gitu ya dengan si murid-murid kita. Tapi kita akan kehilangan momentum kalau kita terjebak dengan rutinitas itu.
kita terlalu mengandalkan buku paket kita terlalu mengandalkan cara-cara lama, tidak membiarkan diri kita ini dirasuki dengan skema pengetahuan baru. Maka kita akan terbenam, terjebak di masa lampau yang suram, gelap, dalam lagi. Akhirnya susah muncul ke atas, teman-teman. Ada kebijakan baru, alah, itu mungkin nggak beda jauh lah dengan ini. Ada lagi kebijakan ini, alah ini apa lagi? Kita ini guru loh, mau mengajar dengan baik loh. Kenapa harus macam-macam lah gitu ya. Jadi kita kemudian memasang tembok yang sangat tebal, yang sangat tinggi di samping yang membuat orang lain susah masuk ke kita. Yang membuat kebijakan-kebijakan baru itu susah nempel ke kita. Ya. Hal sebenarnya di alam bawah sadarnya justru itu sih mungkin ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bertanya tentang contohnya, saya coba ingat-ingat ya contoh-contoh apa saja yang kaitannya dengan kemampuan menginspirasi anak. Jadi kadang-kadang menginspirasi anak itu nggak perlu sempurna ya. Gitu. Kadang kita hanya butuh itu pertanyaan-pertanyaan sederhana sih sebenarnya, teman-teman. Pertanyaan tentang orang tua mereka. Si kembar itu orang tuanya, teman-teman. Nanti ketemunya di malam hari. Akhirnya dia jadi terbuka. Sekarang mereka sudah kuliah di beberapa kampus lah, kampus PTN, jadi sebagai duta macam-macam lah. Itu sih mungkin ya untuk sementara Bu Lucy. Saya mohon maaf ya, saya nggak sadar ya. Karena Bu Lucy juga nggak ingatkan saya harus berhenti bicara gitu ya. Mungkin sudah lebih dari berapa menit ya teman-teman. Oke silahkan Bu Lucy, kalau itu mungkin sementara. Kalau teman-teman masih butuh diskusi, tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, jawab. Kalau Ya, tidak ya namanya guru belajar kan kita sama-sama belajar. ya, terima kasih untuk Pak Usman berbaginya dengan kita semua pengalaman-pengalaman Pak Usman yang bisa menginspirasi murid-muridnya berdasarkan pengalaman di lapangan yang Pak Usman temui sendiri ya Pak ya. Jadi dari murid-murid kita yang memang memiliki keunikan-keunikan yang berbeda, mungkin bisa mendorong kita untuk dapat terus beradaptasi dan memiliki inisiasi-inisiasi yang baru. Mungkin dari teman-teman peserta ngopi semalam kali ini ada yang ingin juga berbagi pengalaman seperti yang tadi disampaikan Pak Usman, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Usman pada kesempatan kali ini. Monggo, kami persilahkan. Tadi sebenarnya kami ingin menyapa ada Pak Mas Rohan yang tadi pengawas dari Wonosobo, Pak, pengawas SMP dari Wonosobo. Kelihatannya tadi beliau sempat hadir, akan tetapi mungkin ini kok terpental ya Mas Catur ya kelihatannya. Kelihatannya tadi beliau Iya, ada tadi sudah mau, sempat ada mungkin iya, terpental atau lagi ada acara yang lain. ya Terus mungkin lewat. seperti itu. Eh, Monggo untuk teman-teman yang ada di ngopi semalam, barangkali ada yang ingin berbagi pengalaman seperti Pak Usman, atau mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami buka untuk ruang diskusi sekarang ini. Monggo, bisa lewat chat atau mungkin bisa untuk raise hand G. Silakan Ibu Bapak yang ingin berdiskusi langsung di forum ngopi semalam ini, mungkin ada problem di kelas atau mungkin ada hal yang ditemukan dengan murid-murid yang selama ini bingung gitu ya, agar bisa beradaptif juga dengan kondisi murid yang ada di sekolah gitu ya, yang selama ini belum kita ketahui, tapi mungkin kita mengambil keputusannya baru sepihak gitu ya Bu Lucy ya. Iya, mungkin seperti tadi ketika Pak
Usman itu menyampaikan pertanyaan, ada nggak sih yang mungkin pernah mengalami seperti saya menemukan murid yang spesial itu, kalau di kolom chat ada Bu Duriatul itu Mm-mm. pernah mengalami. Mungkin dari Bu Duriatul berkenan untuk Iya, berbagi bersama kita pada kesempatan kali ini. oke, Bu Duriatul silakan. Mungkin pernah punya pengalaman dengan circle atau mungkin dengan situasi yang tadi disampaikan sama Pak Usman? Ada Bu Duriatul? Ya teman-teman, kalau saya maaf saya terpental mungkin tadi ya. Saya nggak sempat dengar Pak Catur. Oke, kalau saya sih juga pernah sih Pak ngalamin kayak gitu. Eh, gitu. Jadi pernah waktu itu saya kelas 6 ya. Kelas 6 itu ketika awal-awal itu ada murid yang sering sekali yang namanya terlambat ke sekolah. Dia cowok gitu. Jadi ketika berangkat ya pasti dia paling terlambat. Kadang pintu gerbangnya udah mau tutup gitu. Jadi si anak ini udah punya label dari kelas 1 sampai sekian itu sering telat gitu kan. Jadi ya labelnya kayak gitu. Cuman saya mikir ini pasti ada asap itu pasti ada apinya gitu kan. Nah, ketika menjadi awal bapaknya dia di kelas 6, saya mulai dengan ini kotak curhat kayak gitu sih Pak. Kotak curhat kayak gitu. Kemudian ketika dapat catatannya dia ternyata kenapa berangkatnya selama ini siang itu orang tuanya itu kan orang tuanya kerja di pasar induk Pak. Jadi di pasar induk kan pastinya berangkatnya pagi karena harus masak-masak karena orang tuanya kerja di bagian yang makanan gitu kan. Jadi dari pagi itu udah harus masak di pasar ya harus dihidangkan ke pada di pasar itu pokoknya di display gitu. Jadi otomatis jam 5 udah berangkat. Jadi si anak ini pagi udah masak, kemudian nyiapin makanan sendiri, Pak, buat dia sendiri itu yang menyebabkan dia itu terlambat. Dan selama ini baru aku tahu ternyata alasannya dia seperti itu. Baru saya gunakan waktu untuk diskusi bersama dia bagaimana agar dia tidak terlambat gitu sih, Pak. Dan alhamdulillah jadi nggak terlambat lagi terselesaikan gitu. Dan ternyata anak ini juga punya passion yang berbeda. Jadi ketika di kelas itu punya program literasi, dia tuh hampir nggak punya buku yang mau dibaca. Jadi kalau teman-teman lain udah punya jurnalnya udah panjang, si anak ini sama sekali nggak nyentuh buku gitu. Ternyata ya memang dia nggak mau baca gitu kan. Ternyata setelah lihat-lihat beberapa ya asesmen awal itu ternyata dia lebih suka yang lebih berbau cultures, terutama yang berbau budaya Jawa gitu Pak. Jadi ketika saya tanya, kenapa kamu nggak pernah baca Mas kayak gitu? Nggak ada yang aku suka Pak kayak gitu loh. Terus kamu Hmm. sukanya apa? Nah, ketika saya bawa yang ke kelas, kemudian saya peragakan dia resen Pak. Pak, gimana kalau misalnya saya jadi dalangnya gitu? Jadi dalangnya oke dicoba aja kemudian dia praktek Hmm. di depan jadi Hmm. dalang gitu aku baru tahu ternyata tuh dia demen banget yang namanya wayang gitu kan kemudian saya beli buku tentang pewayangan tebel gitu kemudian oke kalau kamu nggak mau baca buku yang lain nih aku kasih buku Tar dan Wayang langsung disantap bukunya sampai ludes pak bukunya ludes sampai sampulnya brodoli gitu kan nah ternyata mania sekali tuh dia bacanya kemudian ada buku yang dari Arpusda itu terkait dengan budaya Wonosobo. Dia suka sekali tentang lengger, Yap. tentang ritual-ritual kayak gitu. Dia suka baca yang kayak gitu. Ternyata bukunya juga sampai sampulnya lepas. Ternyata dia melahap kayak gitu, kayak lihat apa ya mie instan gitu ya. Nah, ternyata memang ada manfaatnya juga asesmen awal sama kotak surat yang saya buat sih Pak gitu. Yes, dan itu bagian eh, kalau menurut saya itu bagian dari cara kita beradaptasi dengan situasi anak. Ada yang menurut saya yang teman-teman ini boleh saya dikoreksi ya, tapi pandangan saya ada pandangan yang sepertinya mesti diluruskan gitu. Bahwa seakan-akan ketika ada anak yang fokus pada satu hal, dia memiliki kedalaman di satu persoalan, itu seakan-akan dianggap dia lemah dari aspek literasinya, aspek numerasinya, gitu ya. Itu yang banyak terjadi ya. Eh, Keinginan kita itu seakan-akan semua, gitu ya. 11 mata pelajaran itu harus sama levelnya, harus sama beratnya, itu dikuasai oleh 20 anak yang berbeda.
Padahal seperti cerita Pak Catur tadi, kan tidak semua anak punya privilege yang sama ya. Tidak semua anak punya orang tua yang mampu menyediakan akses bacaan yang cukup gitu. Kalau itu yang dialami kan berarti kan yang dibutuhkan kan peran kita para guru untuk fasilitasi itu gitu ya. Pokoknya hari Sabtu itu nggak belajar di sekolah tapi belajarnya di perpustakaan misalnya ya. Itu kan hanya contoh cara kita mengelola kegiatan belajar di kelas kita masing-masing ya. Itu banyak cerita-cerita yang sama sih Pak Pak Catur itu ya. Nah, saya bayangkan teman-teman, kalau misalnya yang ahli pewayangan tadi itu kemudian dia diberikan ruang dan waktu, sorry, diberikan panggung gitu ya, panggung untuk katakanlah memperlihatkan, menunjukkan kemampuannya dia menggunakan bahasa wayang. Gitu. Bahasa Indonesia itu hanya 4 kompetensi loh, teman-teman. Ya nggak, kalau kita buka kurikulumnya ya, itu kan hanya 4 ya. Mulai dari SD sampai sampai SMA, setahu saya ini bisa saya diingatkan kalau saya keliru ya. Eh, Bulusi misalnya, Bulusi itu bahasa Indonesia SD 4 ya. Iya, Pak. Mulai dari menyimak, Membaca, membaca, menulis, menyimak, membaca, mendengar. menulis, komunikasi ya. Itu kan Mendengar, hanya mendengar. 4 gitu ya, Oke. teman-teman. Dan ya, benar. Dampak kemampuan itu yang terus dirawat sampai pada jenjang atau pada level berikutnya, gitu ya. Hanya dengan tantangan-tantangan yang berbeda. Nah, kalau kita tidak, eh, contoh kasus misalnya, apakah dengan si anak yang mampu menunjukkan yang adegan wayang tadi itu, gitu ya, eh, itu kemampuan apanya yang bisa terasah? Itu menyimaknya pasti iya. Karena ketika dia ditunjukkan dengan tontonan tentang wayang, maka dia pasti punya kemampuan menyimak yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain, gitu ya, teman-teman. Pendengarannya juga pasti lebih sensitif, gitu. Musik yang cocok dengan penggunaan diksi yang seperti ini kayaknya indeks, gitu. Jadi bayangkan muridnya Pak Catur itu justru mampu melakukan kritik terhadap adegan tertentu, terhadap eh, 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 apa eh, genre wayang tertentu misalnya ya, atau justru bisa membuat satu model wayang sendiri. Jadi musiknya Dian Ramu sendiri gitu. Sekarang kan itu menurut saya bukan lagi sesuatu yang sulit ya. Ada Suno AI yang ceng gitu, tiba-tiba musiknya jadi gitu. Itu kan coba misalnya kalau si anak itu mampu kita fasilitasi dengan hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Maka yakin dan percaya saja eh, itu aspek literasi anak itu kan juga bisa naik. Jadi kan literasi itu bukan hanya sekedar banyak-banyakan buku gitu ya. Sama misalnya ada kasus. Ini anak-anak lebih senang kenapa dia pindah sekolah? Ternyata dia pindah sekolah ke jurusan yang ada jurusan bahasa. Karena dia nggak suka mata pelajaran IPA, dia nggak suka IPS, maka pilihan yang tersedia itu bahasa. Di bahasa dia mau belajar sebenarnya juga dia nggak suka bahasa, dia sebenarnya hanya suka musik gitu. Tapi karena gurunya paham keunikan-keunikan yang terjadi ini, maka si anak ini justru mampu membuat musikalisasi. Ya, itu punya karya loh, punya kontribusi. Gitu. Justru dia juga, eh, misalnya nih, yang terakhir ini saya temui ya. Bayangkan itu kalau dia eh, bisa bicara berjam-jam tentang Pirsa Besari. Eh, Mulai dari diksi yang digunakan oleh Pirsa Besari, dia bisa itu Pirsa Besari kok bisa ya Pak? Gitu. Itu dia menciptakan diksi yang kayak ini ya, lirik seperti itu ya. Itu dalam loh. Bayangkan kalau ada anak SMA yang ngajak gurunya dialog seperti itu kira-kira menurut teman-teman itu kemampuan literasi anak itu tinggi nggak sih? Kalau saya itu selesai lah. Anak-anak yang mampu melakukan otokritik, mampu melakukan kajian terhadap buku,
terhadap lagu, terhadap apapun gitu, atau kritik terhadap peristiwa, terhadap budaya, menurut saya itu juga sesuatu yang harus diberikan panggung. Contoh lain teman-teman, yang terkait dengan adaptasi ya. Guru saya itu memfasilitasi anak-anak eh, bagaimana menjadikan kardus bekas itu lebih bermanfaat. Maka dibuatlah apa? Rumah kardus. Jadi yang saya saksikan itu teman-teman adalah guru saya ini berhasil membangun dengan murid-muridnya rumah panggung, gitu ya. Rumah panggung dari kardus gitu. Tapi kan saya selalu memberikan tantangan. Sekarang saya tantang deh ibu nih, namanya guru saya itu Bu Husna. Bisa nggak Bu Husna pelajaran di kelasnya Bu Husna di yang kelas 6 itu lebih deep, lebih dalam gitu ya. Akhirnya kita diskusi, akhirnya menemukan gitu ya. Gimana kalau anak-anak justru kita mau ngajak dia melakukan observasi keliling kampung, kemudian menghitung berapa jumlah rumah panggung yang tersisa di dusun itu. Ini daerah gunung loh, Pak Catur. Bayangkan kalau anak bisa menghitung dari 600 lebih sekian rumah gitu yang ada di dusun ini, yang rumahnya masih menggunakan rumah panggung itu hanya sekian. Dan mereka tahu alasan dibalik itu. Akhirnya mereka mendapatkan pengetahuan baru. Oke, karakter atau ciri-ciri rumah panggung yang masih ada yang tersisa itu kayak apa? Bayangkan itu kalau gurunya juga mendapatkan pengetahuan baru, teman-teman. Apa pengetahuan baru itu? Pengetahuan barunya adalah ternyata anak-anak sudah jauh sekali perjalanan belajarnya. Perjalanan belajarnya adalah anak-anak justru bisa membedakan, bisa menjelaskan kenapa rumah panggung Makassar itu tangganya selalu ganjil. Tangganya itu 5, 7 gitu ya. Kalau yang rumah yang besar sekali itu sampai 9 anak tangga. Nggak pernah genap. Gurunya juga baru ngerti gitu. Setelah anak murid-murid itu menjelaskan, menurut yang punya rumah gitu diceritakanlah silsilah kenapa harus ganjil dan seterusnya, teman-teman. Gitu. Nah, bayangkan itu kalau anak-anak mampu membuat presentasi, dia benar bahwa mereka membuat rumah dari kardus, tapi bukan hanya sekedar membuat. Tapi mereka paham filosofi kenapa rumah panggung. Ada apa di balik itu? Ada sejarahnya, kapan pertama kali rumah panggung ditemukan? Kapan pertama kali, siapa yang pertama kali yang membangun rumah panggung di dusun ini? Itu bayangkan anak sampai ke situ, teman-teman. Kenapa bisa sampai di situ? Karena gurunya dia runtuhkan temboknya itu loh. Nggak ada temboknya, pokoknya dia siap menerima saran, dia siap menerima inovasi baru, dia siap menerima hal baru dari beragam pihak. Dari saya, kemudian bahkan pengetahuan dari murid-muridnya pun. Dan ini yang kemana-mana dia selalu cerita. Kalau di waktu masih, ya sekarang kan juga Kombel juga masih aktif ya. Di Kombel-Kombel itu juga kadang-kadang itu masih bahan narasi dia tentang anak-anak yang mampu menemukan, uh, menjelaskan tentang sejarah rumah panggung, bahkan membuat uh, apa diorama gitu ya, diorama tentang rumah panggung itu dari kardus. Bahkan karena dia kelas tinggi di SD, maka justru anak-anak justru juga bisa menghitung volume gitu ya. Matematika bisa masuk gitu. Keseimbangan rumah. Jadi tingginya sekian, lebarnya itu masih sekian gitu. Dia harus punya berapa ruang gitu. Itu ada filosofinya. Orang membangun rumah panggung itu mesti paling tidak dasarnya adalah ruang tamunya ada, ruang tidurnya ada sekian. Saya lupa bahasa Indonesianya apa ya. Tapi itu ada dasarnya lah. Tidak boleh di bawah lima ruang gitu. Ya. Bayangkan kalau anak-anak mampu menjelaskan itu ke kita, teman-teman. Kenapa bisa anak-anak sejauh itu? Sekali lagi, karena kita terbuka dengan perubahan. Kita siap menerima informasi baru.
andaikan tidak ada kurikulum merdeka, maka mungkin dia nggak begitu. Tapi karena kurikulum merdeka memberikan ruang untuk uh, membuat pendekatan apa saja, itu boleh berkendara menggunakan mobil apa, menggunakan jalur apa, yang jelas sampai tujuannya, ya selesai, gitu, teman-teman. Aman, gitu. Nah, yang saya tidak bayangkan kalau tiba-tiba kurikulum ini kembali dikunci ya. Saya sudah nggak tahu ya. Kalau misalnya ternyata kementerian kembali mengunci kurikulum yang awalnya yang sekarang hanya mengatur tentang alokasi jam pelajaran yang harus berlangsung di sekolah, berapa jumlah jam dalam 1 tahun, itu kemudian kementerian juga mengunci sampai pendekatannya. Wah, itu justru itu yang saya khawatirkan ya, gitu. Deep learning ramai dibicarakan, tiba-tiba semua pendekatan menjadi pendekatan yang deep learning gitu ya. Eh, itu yang kemudian diperintahkan gitu untuk dipakai dan seterusnya. Jadi untuk itu sekali lagi dibutuhkan ya sekali lagi adaptasi teman-teman. Dan hal penting nih, kalaupun misalnya deep learning itu kemudian diberlakukan secara umum, ya adaptasi tetap dibutuhkan. Karena saya yakin dan percaya teman-teman bahwa nggak mungkin sama apa yang diterjemahkan, apa yang menjadi perintah di level atas, itu terjemahannya, tafsirnya sama di tingkat bawah, pasti berbeda. Maka saya berani mengatakan, kelirulah orang-orang yang penyusun-penyusun itu yang takut sekali konsep deep learning itu mengalami bias di lapangan. Ya kenapa mesti takut sih? Itu ya terserah orang lah, mau terjemahkan gimana. Justru orang-orang itu, kawan-kawan kita para guru itu bisa tumbuh dan berkembang kalau berani mempelajari deep learning dengan kesalahan. Setuju nggak teman-teman? Tapi kalau gurunya harus langsung benar, wah itu keliru mereka itu. Harus salah. Karena kalau nggak salah, kita nggak bisa memperbaiki apa yang harus bagus. Dan sekali lagi, itu juga bagian dari cara-cara adaptasi, teman-teman. Jadi kuncinya adaptasi itu dua ya. Asimilasi, akomodasi. Pengetahuan baru dilawan dengan pengetahuan lama berhadapan dengan pengetahuan baru. Skema lama kemudian menerima skema baru, melahirkan skema lain lagi. Itu selalu begitu. Jadi putarannya selalu begitu. Sama saja apa yang terjadi Wonosobo, pendekatan A sama-sama namanya, tapi cara memperlakukannya itu pasti berbeda dengan di Bantai. Sama-sama belajar ekosistem, tapi yang di laut ekosistemnya adalah ekosistem ikan, tapi yang di gunung ekosistemnya adalah pengawetan cengkeh. Sama-sama belajar tentang pengawetan. Itu, teman-teman. Kenapa bisa berbeda? Ya karena adaptasi. Itu. Masa orang gunung bicara pengawetan tentang ikan gitu. Padahal di sekitarnya ada coklat, ada cengkeh, ada apa gitu yang sama-sama membutuhkan pengawetan juga. Itu sih kira-kira. Kalau ada teman-teman yang mau berkomentar juga nggak apa-apa ya. Silahkan saja. Atau misalnya mau uh, uh, meng, uh, uh, bahwa saya keliru ya nggak apa-apa juga teman-teman. Silahkan disampaikan juga. Kalau saya keliru disampaikan supaya ya saya juga bisa belajar kan. Itu kan saya pikir guna diskusi kita malam hari ini. Gitu mungkin dulu sih. Silahkan ke teman-teman yang lain. Ya, mungkin itu sudah ada yang raisen Pak dari Bu Revilia Ardi. Mungkin Bu Revilia monggo untuk disampaikan apakah Bu Revilia hendak berbagi atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Usman. Silakan Bu Revil. Ya, terima kasih Bu Lucy. Langsung saja Pak. Ini saya menanggapi tentang adaptasi dan juga adaptif kaitannya di dunia pendidikan. Sekarang transformasi pendidikan, di mana kemarin pakai kurikulum merdeka, sekarang deep learning. Di sini guru diharapkan untuk adaptif. Dia menyesuaikan diri terhadap lingkungan pendidikannya, dan dia harus punya sifat adaptif.
Nah, kaitannya seperti itu. Nanti yang guru akan langsung bertemu dengan anak-anak. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana nanti kalau gurunya sudah adaptif gitu, dia sudah mampu beradaptasi dengan transformasi pendidikan, bagaimana cara kita sebagai guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung adaptasi siswa seperti itu. Kemudian eh, ini kalau guru kan otomatis ketika kita mendidik anak-anak kan juga akan ke bawah sampai rumah. Nah, bagaimana cara melibatkan orang tua atau wali dalam proses adaptasi siswa dengan pendidikan yang sekarang, yang apa non sewu perubahannya itu sangat cepat gitu Pak. Terima kasih. Sekian. Oke ya, saya langsung saja tanggapi ya, saya takut lupa Bu Lucy ya. Eh, saya mungkin tidak langsung menanggapi eh, eh, pertanyaannya Bu. Saya mungkin hanya kasus gitu ya, cerita kasusnya. Bu, Bu Revi, anaknya tidak tahu berenang. Gitu. Saya tunggu ya. Maaf Pak, putus-putus nggih. Putus-putus ya, Bu Lucy. Ya, kelihatannya Pak Usman kelihatannya agak nge-lag ya sinyalnya mungkin. Cerita di situ. Saya kan baca visi misi sekolahnya itu adalah mereka ketika sekali eh, terdepan mengembangkan talenta. Ya, itu. Jadi terdepan mengembangkan talenta. Nah, saya nemulah cerita itu di Kombel itu. Ceritanya adalah ada anak yang tidak tahu berenang, Bu. Dia tidak tahu berenang, tapi mau ikut lomba renang. Mau sekali dia. Jadi sampaikan ke guru olahraganya gitu ya bahwa Pak itu kira-kira kalau saya ikut mewakili sekolah lomba renang bisa nggak? Ya gurunya tanya lah. Ya kau kan tidak bisa berenang. Anak itu bilang, tapi saya akan belajar Pak. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Teman-teman, ini cerita nyatanya ya. Hanya sebulan anak-anak latihan dia kemudian diikutkan perlombaan apakah saya olah lomba olahraga namanya apa ya F2 O2 SN ya. Apa ya gitu-gitulah itu ya lomba-lomba murid gitu dan juara walaupun bukan juara satu. Saya tanya dong, saya kejar kenapa bisa, ternyata jawabannya adalah si guru olahraga ini dan kepala sekolahnya itu kemudian langsung mengundang orang tua muridnya karena menurut dia ini menarik gitu. Ini anak tidak tahu berenang, tapi semangatnya mewakili sekolah untuk lomba berenang tinggi sekali. Menurut teman-teman di sana, di sekolah itu, bahwa ini kan sesungguhnya semangat ini nggak boleh padam. Saya nggak boleh dong bilang, ya janganlah. Tidak tahu berenang, itu gimana mau mewakili sekolah lomba berenang? Tapi karena si gurunya melihat potensinya ada, si anaknya juga postur badan juga bagus, dia melihat potensi di situ ya. Akhirnya dia bangun komunikasi dengan orang tua. Kebayang nggak orang tuanya bilang apa? Pak, sepanjang anaknya mau, sekolah nggak perlu sih cuma duit untuk melatih anak. Bayangkan itu kalau orang tuanya itu langsung mau nyewa pelatih dari Makassar tinggal ke Banteng sebulan gitu. Langsung sewa di Banteng walaupun kota kecil ya teman-teman, tapi kan banyak hotel ya. Ya. Ada kolam renang di Hotel Kire gitu. Sebulan dia di sana berlatih dengan pelatih renang yang punya sertifikat gitu, melatih renang. Dan benar itu. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan Bu tadi, bagaimana hubungan dengan orang tua ya. Bahwa orang tua Ya itu Pak, sebenarnya yang orang ya, tua. itu butuh butuh diajak ngobrol sama anaknya. Gitu. Bukan hanya diajak hadir pada saat apa? Pada saat dia masuk pertama kali ke sekolah dan pada saat akhir semester menerima rapor pendidikan. Mestinya di sela-sela itu juga ada ruang gitu ya. Ada ruang temu. Jadi ya eh, terserah teman-teman namakan apa, ruang temu, ruang apa gitu ya, antara sekolah dengan orang tua. Jadi bukan juga pertemuan terus pertemuan formal ya, seluruh orang tua di satu tempat, tapi mungkin bisa ada
hanya pertemuan segitiga, misalnya wali kelas, orang tua sama murid, bicara tentang progres anaknya seperti apa, bakatnya itu seperti apa, dan kalau orang tua punya seperti saya katakan tadi, karena orang tuanya punya kemampuan secara ekonomi, maka dia bisa membantu sekolah untuk nyewa pelatih yang punya lisensi, gitu teman-teman. Dan itu kan menarik ya. Dan itu tidak ada larangan untuk seperti itu, teman-teman. Nah, pertanyaan yang kedua, eh, bagaimana untuk adaptasi murid? Teman-teman pernah dengar scaffolding nggak? Pernah Pak, tapi lupa artinya. Pernah. Iya, Nah, ya. itu Uh, saking banyak Scaffolding itu istilah Pak. perancang. Jadi kalau misalnya kita mau bangun tembok gitu ya, atau mau bangun lantai 2 gitu, itu kan ada rangka ya, teman-teman. Ada rangkanya, dibangun rangkanya dulu. Tidak boleh kita langsung uh, apa uh, buat apa namanya teman-teman, uh, apa lantai Atap. duanya ya coran gitu ya. Kalau kita Ya. kita buat perancanya gitu. Perancah ini yang Vygotsky sebut dengan scaffolding gitu ya. Contoh misalnya, kita ingin mengajari anak-anak untuk menulis. Maka gurunya kemudian membuat template. Itulah yang kemudian sering kita dapati di kelas 1, 2 ya, teman-teman. Ada template-template untuk nulis ya. Ada template menempatkan huruf-huruf dan seterusnya. Itulah yang kemudian disebut dengan scaffolding. Nah, peran kita guru itu sesungguhnya ada di situ. Scaffolding itu, perancahnya itu sangat tergantung levelnya. Bisa juga scaffolding itu mengajari anak sepeda. Tapi apakah ketika kita mengajari anak sepeda, kemudian langsung anak dikasih sepeda, langsung jalan? Kan enggak, teman-teman. Yang kita lakukan adalah menjadi perancanya. Gitu. Kita pegang, pegang. Di belakang kan kita kalau ngajari anak sepeda kan, di belakang pegang, pegang, pegang. Jatuh beberapa kali, anak-anak mulai paham tentang keseimbangan, perlahan, 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 akhirnya dia jalan sendiri. Semakin anak-anak semakin yakin guru orang tua bahwa keseimbangan itu sudah bisa terjaga, maka semakin cepat eh, kita melepaskan si anak itu. Semakin cepat kita melepaskan pegangan di pedal si anak itu. Nah, fungsi inilah yang kemudian disebut dengan scaffolding, teman-teman. Nah, ketika dia dihadapkan pada soal yang levelnya lebih tinggi, ya kita jadi perancang lagi, gitu ya. Artinya apa, Bapak Ibu teman-teman? Bagaimana kemudian mengajak murid untuk beradaptasi itu? Kata kuncinya adalah uh, komunikasi antar pribadi guru si anaknya nggak boleh putus. Pemahaman kita terhadap anak terputus, penerimaan anak terhadap gurunya juga boleh terputus. Akhirnya kalau kita sederhanakan, tercatur ya kita kembali ya ke prinsip belajarnya di KGBN gitu ya, dengan prinsip apa teman-teman? Prinsip 5M ya, gitu ya. Prinsip 5M itu memelestarikan hubungan, memahami konsep, memilih tantangan, membangun keberlanjutan, memberdayakan konteks gitu. Kalau itu mesti hafal oleh teman-teman. Nah, itu prinsip utama kita itu ya. Apapun konsepnya, apapun dari sepanjang kita konsisten di 5 itu, memelestarikan hubungan, memahami konsepnya, misalnya gini. Itu sudah menjadi prinsip bahwa memahami konsep itu jangan terburu-buru loh, teman-teman. Di pemahaman konsep, kalau memanusiakan hubungannya nggak jalan. Kalau kita belum kenal berhadapan dengan siapa, muridnya juga nggak tahu yang berdiri di depan itu siapa, ya ini materi berikan dulu lah. Itu kira-kira ya, teman-teman. Konsepnya, kan pelajarannya nggak perlu sebelum hubungan setara, seimbang, sepahaman antara guru murid ini terjadi. Itu kira-kira ya, teman. Jadi kalau di yang adaptasi itu yang kira-kira gitu, Bu,
Bu Bril. Ini di eh, pertanyaan mohon resume singkatnya ya. Nanti tugasnya Bu Lucy deh bikin. Ya, ya Pak, Pak Asrul Iya, nanti kita minta Bu Lucy, Pak Asrul untuk bikin resume-nya. Ini kan ya, direkam ya. Nah, berarti ya teman-teman bisa direkam Pak. lihat di rekaman ya. Untuk siswa yang Pak membutuhkan Usman, perhatian khusus, apakah perlu disampaikan? oh iya. Iya Bu. Ini mungkin ada pertanyaan di chat ya Pak, yang dari ada beberapa itu Ya, dari halo. ya, halo Pak, bisa didengar Pak? Ya, gimana gimana Bu? Halo, bisa terdengar? Iya, halo. Ya, terdengar terdengar Bu. Gimana gimana? Oke. Ini di kolom chat Pak, kita ada dari Pak Guntur Sakti Dewangga Pak, itu juga tadi ada beberapa hal yang disampaikan, ada yang mungkin seperti ceritanya Mas Catur juga dialami oleh muridnya Pak Guntur, kemudian tadi eh, menguatkan yang tadi disampaikan ya Pak, bahwa dalam bahasa Indonesia itu ada keterampilan menyimak dan membaca, menulis dan berbicara produktif. Bagi Pak Guntur sendiri ada kesulitan tersendiri untuk mengembangkan keterampilan berbahasa yang produktif pada murid. Mudah sekali muridnya Pak Guntur ini mudah sekali untuk menjawab tidak tahu atau mungkin bahkan tidak bisa sebelum murid-murid ini sendiri membuka buku atau mencari jawaban. Begitu ditanya langsung jawabannya tidak tahu, tidak bisa. Nah, ini mungkin juga banyak terjadi tidak hanya pada Pak Guntur ya, Pak. Di Itu rumah mungkin kita Pak juga terjadi Guntur. Bu. Iya, iya. Kadang kita sendiri orang Karena tua kadang ditanya kalau mau makan ditanya apa, kita tahu gitu. lupa atau mungkin ya mungkin tidak tahu atau mungkin tidak bisa. Mungkin kadang-kadang kita Ah, juga sebagai orang tua tidak hanya anak ya, Pak. Mungkin kita juga iya kadang benar. terjebak pada situasi yang seperti itu. Kemudian itu masih ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Anas. Dari Pak Anas ini ada pertanyaan, beliau menyampaikan bahwa menarik sekali tadi inspiratif dari Pak Usman. Kemudian Pak Anas menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, masih ada yang terjebak nostalgia bahwa sistem pendidikan zaman dulu dianggap lebih bisa mencetak orang-orang hebat dibandingkan dengan sekarang. Bagaimana menurut Bapak cara memantik orang Mm-mm. untuk adaptif, ataukah bagaimana cara kita yang harus beradaptasi? Kemudian pertanyaan yang kedua, menarik pemaparan Bapak dengan menginspirasi murid yang membutuhkan perhatian khusus. Bagaimana memanage fokus Bapak karena ditakutkan kita kehabisan energi di situ sehingga perhatian atau fokus ke murid yang berprestasi atau mungkin yang biasa-biasa saja karena diskusi atau pembahasan terjadi kebanyakan teralokasi kepada murid yang memiliki butuh perhatian khusus tersebut, Pak. Mungkin ini pertanyaan dari Mas Anas. Kemudian masih ada lagi dari Bu Imroatus. Untuk siswa yang membutuhkan perhatian khusus, apakah perlu disampaikan ke murid-murid yang lain agar tidak pilih kasih atau bagaimana, Pak? Mungkin bisa dijawab, nggih, Pak, nggih. Ada Sementara itu Ya, 3 dulu. dulu sih. Saya mau sharing boleh Pak Iya, Pak. Usman? Ada Pak Daru tuh Iya, dari oh iya, silakan silakan iya. kalau ada mau sharing. Oh iya, Banyumas. Yuk, itu ada Pak Daru juga mau sharing. Mungkin sharing dulu ya, Pak ya. silakan silakan silakan. Ya, Silakan Pak. ada Pak Daru Pak Monggo dari. Pak Daru. Pak Daru Halo, mungkin selamat bisa malam. sharing. Nggih. Pak Catur, Bang Usman, apa kabar? Baik Pak. Wah, ini kalau ini bukan ini kalau lama kita ini. Aduh, ketemunya di Salam, Wonosobo ya. salam dari Pakis, Pak Usman. Siap Salam siap. dari Salam Pakis. balik Pak. Betul benar. Itu selalu saya cerita loh Pak. Oh iya, Kasus-kasus yang saya temui di Pakis itu selalu saya jadi bahan konten saya kok. Jadi oh bahan iya. materi di teman-teman guru itu Kemarin malah bahwa eh, ada eh, ada tamu profesor dari Jepang itu. ya iya Ah, gini Bang, saya mau sharing tentang adaptasi tadi ya. iya iya Halo.
Iya, Eh, iya, kedengaran saya, Pak. saya kan ngajar di SMK Teknik Mesin, di mana murid saya itu kebanyakan dari keluarga sederhana atau bahkan sangat sederhana. Tapi anak-anaknya pintar. Nah, saya Hmm. gimana saya beradaptasi mereka ya, saya pakai lagu, Pak. Setiap awal pelajaran itu atau awal semester saya tanyakan, mau request lagu apa? Nah, terus saya putar, saya selalu bawa speaker, speaker aktif. Nah, dari situ ternyata mereka itu gampang banget connect dengan saya. Karena apa? Lagunya sama itu. Dan kalau itu lagu favoritnya itu, kalau diputar di kelas, mereka itu sepertinya dapat kehormatan itu loh. Karena waktu di SMP itu nggak pernah ada gurunya muter lagu. Dari situ saya gampang banget connect pada mereka. Kebetulan saya jamnya itu panjang ya. Seminggu itu 12 jam. Jadi setelah membahas lagu itu, baru kemudian saya bahas diri mereka. Ya, yang saya amati anak itu kalau sudah ngobrol dengan gurunya 5 menit saja, mereka itu sangat merasa begitu dekat gitu loh. Makanya saya ngobrol satu persatu dengan mereka. Ngobrol yang cukup mendalam, misalnya impiannya apa ke depan. Dan mereka itu sangat tersentuh dari situ. Sehingga proses adaptasinya itu boleh saya katakan begitu cepat. Baik saya adaptasi dengan mereka, atau mereka beradaptasi dengan situasi SMK yang tadinya itu SMG. Eh, SMP kalau ada tugas mesti pertanyaannya, Pak dinilai apa enggak Pak? Suruh nulis, tanyanya itu jawabnya seperti itu, dinilai apa enggak. Ini atau enggak? Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi yang ini saya rubah. Bagaimana dia mau Hmm. melakukan itu sesuai dengan passion mereka. Ya, se apa yang saya lakukan sepengetahuan saya dan sepengalaman saya dengan lagu itu mereka cepat sekali beradaptasi, terutama saya dengan mereka. Artinya Mhm. apa? Sepertinya itu sama-sama menggunakan sepatu yang sama. Gitu. Yap. Jadi selanjutnya apa? Keuntungan bagi saya, apa yang saya sampaikan itu begitu mudah dicerna mereka. Hanya kan Berarti tuntas karena di lagu itu. eh, hubungannya bagus Pak ya. Jadi tuntas di pemahaman itu ya. Iya, Pemahaman pribadi benar. terus eh, setiap ada tugas ya saya soft skillnya itu apa? Misalnya Hmm. nyapu gitu ya. Kebiasaan itu kan kebiasaan peduli pada lingkungan, terus kemudian peduli pada diri sendiri dan seterusnya. Ternyata mereka itu bisa memanai dengan mudah. Hmm. Contohnya apa? Praktek mengikir rata. Nah, pada saat Hmm. mikir itu kan soft skillnya adalah sabar, tekun, kemudian teliti, menyelesaikan apa yang sudah dimulai, kerjasama tim. Satu anak saya contohkan, coba kamu mengikir dengan tergesa-gesa. Dia merasakan ternyata nggak bisa. Harus Yap. sabar, pelan-pelan, tekun, jujur pada ukuran. Dan mereka dengan itu mudah sekali dengan adaptasinya, dengan pendidikan di SMK Teknik Mesin. Jadi akhirnya apa? Saya nggak begitu banyak ceramah pada mereka. Ya, sesekali aja nyontoni. Ya, kemudian minggu berikutnya ya pembukaannya ya mau request lagu apa lagi. Hmm. Berapa anak kan lagunya beda. Nah, setelah itu kalau saya lihat lagu itu banyak direspon, maka itu saya anggap lagu wajib di kelas itu. Untuk minggu Hmm. berikutnya sebagai selingan itu saya nyanyikan. Mau apa dangdut? Oke, kita dangdutan. Ya. Dan ternyata ternyata ya memudahkan saya dalam bekerja.
Dan mereka pun juga asik dengan saya. Saya manggil mereka dengan bro, bukan anakku, bukan. Saya berteman aja dengan mereka. Halo bro gitu. Mereka ya senang juga. Jadi untuk adaptasinya itu cepat sekali. Baik saya beradaptasi dengan mereka atau mereka beradaptasi dengan gaya saya ngajar yang mungkin berbeda dengan guru-gurunya di SMP. Barangkali seperti itu, Kang. Terima kasih. Terima kasih, Kak Andaru. Nah, ya, kalau saya mencermati yang disampaikan oleh Kak Andaru tadi itu kan jelas bahwa konsep itu nggak masuk kalau memaksakan hubungan nggak selesai gitu, teman-teman. Jadi kembali ke prinsip 5M yang tadi itu. Dan ternyata Kendaru praktekkan terapkan dengan sangat baik di kelasnya ya. Dan tentu teman juga bisa. Ya, sepertinya Pak Usmannya nge-freeze. Bu Lucy masih on ya? Oh ya. Yang Masih Pak disampaikan Catur, oleh masih. Kandaru itu sudah mewakili ya beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Jadi misalnya tentang kita hanya fokus ke satu murid itu ternyata enggak, Bu. Saya pernah jadi wali kelas. Saya mungkin sudah pernah cerita ya, Pak Catur ya, bahwa saya pernah berada di situasi kelas yang sangat ekstrim gitu, yang sampai-sampai gurunya diusir keluar dari kelas. Kebayang nggak teman-teman berhadapan dengan murid-murid seperti itu? Saya pernah mengalami. Jadi pindah dari satu sekolah besar ke sekolah yang kecil. Dan itu sekolah statusnya adalah menerima siswa pindahan dari sekolah lain. Kalau ada siswa pindahan ya di situ gitu ya. Yang saya temukan itu adalah situasi gejolak benar-benar anak geng lah, anak apalah di situlah di sekolah saya itu. Nah, yang saya lakukan itu, Bapak Ibu teman-teman adalah saya tidak pulang ke rumah itu sebelum ketemu dengan 27 anak saya di rumahnya. Jadi misalnya hari ini saya singgah di rumah si A gitu. Besok itu saya singgah di rumah si B. Besoknya saya singgah di rumah ini ketemu dengan orang tuanya, bicara dengan neneknya dan seterusnya. Sehingga ya sekali lagi saya juga merasa tidak terlalu fokus hanya pada orang tertentu ya. Jadi semua anak merasa mendapatkan perlakuan gitu ya. Misalnya tiba-tiba, kemarin Osman ke rumah saya gitu. Oh iya, kemarin dulu juga Bapak ke rumah saya gitu. Jadi mereka merasa bahwa uh, uh, takarannya sama ya, teman-teman. Makanya yang sangat penting itu sesungguhnya adalah tergantung apa yang Pak Catur di awal tadi disampaikan. Gitu. Ceritanya Pak Catur juga menarik. Asesmen awal itu sangat menentukan. Gitu. Cerita Kandaro kan juga itu ya, dimulai dari asesmen itu. Apa yang disukai oleh anak-anak, Kandaru lewat lagu itu kan juga sesungguhnya kan juga asesmen itu. Gitu ya. Lagu itu juga selain sebagai sebuah pembelajaran juga sebagai media asesmen. Gitu. Apakah anak-anak suka ketika saya memulai dengan lagu? Ternyata uh, ceritanya Kandaru iya adalah suka gitu. Materi berikutnya gampang masuk kalau dimulai dengan itu berarti lagu itu menjadi alat untuk asesmen. Kemudian terjebak nostalgia. Kalau ini mudah dibalik sih sebenarnya logikanya. Kan
ada pernyataan-pernyataan itu, dulu kita diajar dengan cara konvensional, nyatanya sekarang banyak yang berhasil loh, gitu. Itu kalau kita balik, andaikan dari dulu kita berubah, maka mungkin 5 kali lebih banyak yang berhasil. Andaikan kita cepat berubah misalnya, maka eh, kita pasti lebih banyak menghasilkan, mencetak generasi-generasi bagus, teman-teman. Eh, yang kita lihat itu kan hanya yang berhasil saja. Tapi yang lupa dalam catatan kita adalah yang nggak terlihat. Contoh nih teman-teman, dan ini fakta. Kalau logika yang pertama, Pak Anas ya, bahwa cara kita biasa-biasa saja, tapi antara kita menyerah. Ini bisa kita balik nih. Bahasa Inggris. Saya suka dengan cerita ini. Saya ini korban loh. Kalau Pak Catur mungkin nggak masuk ya, karena dia jago bahasa Inggris masalahnya. Saya nggak. Kita itu belajar bahasa Inggris sejak kapan, teman-teman? SMP kan? SMP belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris, kuliah masih dapat pengantar semester 1, semester 2. 7 tahun loh saya belajar bahasa Inggris, diri saya. Apakah waktu 7 tahun saya belajar bahasa Inggris itu kemudian menjadikan saya jago bahasa Inggris? Enggak. Kalau saya nggak tahu kalau teman-teman Bulu sih mungkin nggak termasuk ya. Ya, Pak Catur nggak masuk, teman-teman Wonosobo nggak masuk gitu ya. Tapi saya masuk. Apakah cuma saya? Bukan. Ternyata teman-teman sebangku saya juga mengalami hal yang sama. Teman-teman sekampung saya juga mengalami hal yang sama. Teman-teman sekecamatan saya juga mengalami hal yang sama. Lalu gimana ukurannya? Bahwa dengan cara yang biasa-biasa saja banyak yang berhasil. Artinya, teman-teman, ini kan hanya satu ya. Kita belum belum ke pelajaran yang lain loh, baru ke bahasa Inggris loh. Andaikan semua anak-anak kita cakap berbahasa asing, berbahasa Inggris, maka lulusan-lulusan akademi perawat, sekolah perawat kesehatan, akademi atau S1 keperawatan, bahkan yang sudah level nurse gitu ya, ahli perawat itu tidak pulang kampung menjadi tenaga honorer di puskesmas. Dia pasti tembak jadi pekerja luar negeri, kerja di rumah sakit di mana di Arab gitu, di Mesir, di mana di Jepang terutama ya, karena kekurangan penduduk produktif gitu terancam dia itu kan menerima pekerja dari kita yang profesional itu. Cuma kenapa anak-anak kita justru memilih pulang kampung? Lagi-lagi teman-teman jawabannya adalah karena ada kompetensi yang mereka nggak paham. Kompetensi bahasa asing itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah 6 tahun di sekolah belajar bahasa Inggris ngapain loh? Buang-buang waktu. Kita kayak buang-buang waktu 7 tahun bahasa Inggris di SMP, SMA gitu, menghabiskan waktu remaja, kemudian nggak ada hasilnya. Jadi kalau yang pertama itu panas itu bisa bisa dijawab kok, banyak jawabannya kok gitu. Dengan usia, ini bisa juga dilawan dengan data-data BPS kok, gitu. Angka pengangguran di mana saja dan seterusnya. Jadi kalau itu saya pikir nggak ada masalah ya Pak Das ya. Bisa dicari data-datanya kok. Ini gampang gitu. Kemudian hmm, ah, ya ini masalah bukan hanya di sekolah ya, tapi seperti yang saya sampaikan, masalah ini juga sesungguhnya adalah masalah di rumah kita masing-masing. Sesederhana kita makan bersama anak-anak ke mana warung makan, ke restoran. Anak-anak kita ditanya mau makan apa, nggak tahu. Itu kan yang terjadi ya, teman-teman. Kita ke pasar beli baju, beli sepatu lah gitu. Mau yang model gimana, nggak tahu. Itu kan juga kita orang tua kadang-kadang juga bingung ya loh. Ini kan hanya model sepatu aja, kenapa susah sekali sih? Gitu. Nah, apa yang bisa kemudian kita lakukan, Bapak Ibu teman-teman adalah di prinsip 5M itu ada namanya memilih tantangan. Anak-anak tidak terbiasa untuk diberikan tantangan.
mata pelajaran itu nggak menantang, mata pelajaran itu menjadikan anak hanya menjadi objek semata, dia hanya pasif, tidak menjadi aktif, karena gurunya berperan sebagai tukang ceramah, bukan fasilitator, bukan mediator, bukan aktivator, tuh, teman-teman. Itu sih mungkin yang bisa ya. Padahal andai kan di kelas kita selalu berbagi peran, eh, saya yakin dan percaya mungkin tidak akan sempurna, tapi paling tidak ada yang bisa berubah. Itu sih mungkin Bu Lucy, saya sudah jawab semua. Terkait dengan resumenya, saya pikir teman-teman ini rekaman, silahkan didengarkan aja rekamannya, teman-teman. Nanti minta di Bu Lucy, di Pak Catur, di Bu Juju, banyaklah. Gitu. Saya pikir itu mungkin Pak Catur, Bu Lucy, yang bisa saya sampaikan, tidak menjawab masalahnya teman-teman. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi pemantik lah, seperti yang disampaikan Kandaru tadi. Bisa jadi ya, bahwa apa yang disampaikan, kalau kita ubah sedikit, sesuaikan dengan situasi teman-teman, Bapak Ibu di kelas masing-masing, mungkin ada yang berguna, gitu, ada yang berfaedah. Itu saja mungkin Bu Lucy, Pak Catur, dan teman-teman. Saya mohon maaf kalau banyak kelirunya, banyak salahnya. Saya kan sudah sampaikan di awal, gitu. Saya bukan narasumber handal, saya orang yang mau belajar juga. Saya mendengarkan ini ada beberapa chat, kemudian Kandaru juga ngobrol tadi bicara, Pak Catur juga tadi menyampaikan. Itu saya sekali lagi saya juga belajar. Itu mungkin Bu Lucy, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Usman, terima kasih juga kepada peserta ngopi semalam pada malam hari ini yang sudah berkenan untuk sharing, untuk berdiskusi. Mungkin ada sedikit Pak yang tadi saya catat, yaitu bahwa kita semua sebagai guru kita juga memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang, tidak terkecuali juga bagi murid-murid kita. Dan juga setiap waktu sebagai guru kita selalu berhadapan dengan keunikan-keunikan yang berbeda, baik itu dari murid ataupun dengan adanya perkembangan-perkembangan yang disampaikan oleh pemerintah ini menuntut kita untuk selalu dapat beradaptasi, sehingga alasan kita untuk beradaptasi itu sebenarnya bukan berasal dari apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi alasan kita sebagai guru untuk beradaptasi adalah apa yang kita temukan dari murid-murid kita. Sehingga mungkin dari tujuan deep learning yang tadinya menganggap fungsi adaptasi itu hanya sekedar hafalan, tapi tidak. Dari deep learning ini kita belajar bahwa adaptasi itu tidak sekedar tuntas, tidak sekedar hafal, tetapi harapannya menjadikan murid-murid kita itu melahirkan aksi-aksi sosial yang melahirkan kebijaksanaan, dampak baik bagi orang lain, tidak hanya sekedar hafalan saja. Harapannya anak-anak ini nantinya memiliki kontribusi terhadap lingkungannya. Kemudian eh, guru bisa menginspirasi ketika guru itu sendiri mau membuka komunikasi dengan murid melalui mungkin asesmen awal, sehingga guru bisa dapat mengenal muridnya lebih dalam lagi, sehingga mungkin apa yang ditemukan, apa yang menjadi eh, sesuatu yang apa ya perlu diselesaikan itu bisa dikomunikasikan bersama, entah itu dengan murid atau mungkin bisa diselesaikan juga dengan orang tua murid. Guru juga bisa memfasilitasi setiap keunikan dari muridnya melalui jalan komunikasi. Eh, bahwa kunci adaptasi sendiri itu adalah berasal dari asimilasi dan akomodasi, bahwa skema-skema yang lama bertemu dengan skema baru bisa melahirkan skema lama bertemu dengan skema baru bisa melahirkan skema-skema baru yang lain. Mungkin demikian yang tadi bisa saya catat. Mungkin dari Pak Catur bisa menambahkan, Pak. Wah, Bu Lucy luar biasa ya, diskusinya itu sampai larut.
Padahal di tempatnya Pak Usman tuh sekarang udah hampir udah setengah 11 lebih gitu ya, karena selisihnya satu. Sudah larut sekali ya Pak ya. Betul, jadi memang Oke. lagi panas banget terkait dengan webinar dan seminar bagaimana orang yang harus ngisi itu harus punya sertifikat gitu ya Pak. Tapi insya Allah kok di kegiatan KGBN itu Iya, eh, ini ya, di kegiatan KGBN itu semua bermanfaat ya Pak. iya bersifat praktik baik karena ya seperti konsep Iya, komunitas guru belajar itu bahwa belajar dengan ahli itu ada juga miskonsepsi di situ, tapi belajar yang tepat adalah belajar dengan orang yang pernah melakukan praktik baik di situ karena mereka itu punya kalau di atap itu kan mereka punya kondisi awal gitu ya, kemudian mereka juga punya tantangannya, mereka punya aksi dan perubahan yang dilakukan dan itu juga perlu sekali untuk di-sharingkan ya Bu Lucy ya. Jadi iya bukan betul Pak. sharing materi tanpa ke apa ya tanpa eksekusi gitu. Oke, dan terima kasih ya Bu Lucy ya dan Pak Usman udah ini ya kolaborasi malam hari ini di Ngopi Ya, Semalam dan terima kasih. Iya. Tapi nggak bisa nganterin lewat pesawat Pak karena di Wonosobo nggak ada bandara, adanya terminal kereta api aja nggak ada gitu. Adanya lewat awan Kinton aja ya Pak. Oke, dan terima kasih buat Ibu Bapak yang hari ini sudah join di Ngopi Semalam. Dan jangan lupa untuk hadir lagi di Ngopi Semalam untuk edisi selanjutnya. Pastikan untuk selalu join belajar bersama komunitas guru belajar Nusantara dan spesially untuk di Wonosobo gitu ya. Selamat malam Bu Lucy dan Pak Usman dan buat teman-teman eh, Selamat malam. selamat istirahat. Salam untuk murid-murid di kelas ya. Tetap senyum besok untuk di kelas maupun kita belajarnya hari ini sampai malam.